Perusahaan adalah suatu organisasi dengan sumber daya dasar atau input, seperti bahan baku dan tenaga kerja, digabung dan diproses untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Perusahaan dapat berbentuk usaha kecil sampai berskala besar, dari warung kopi di pinggir jalan hingga Indofood yang menghasilkan berbagai macam produk makanan. Pelanggan perusahaan adalah individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa dengan imbalan berupa uang atau barang yang berharga lainnya. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Keuntungan atau laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan dengan biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Akuntansi. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan suatu organisasi, serta cara pelaporan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Jenis-jenis usaha. Terdapat 3 jenis usaha yang bertujuan mencari keuntungan, yaitu usaha jasa, perusahaan yang menyediakan jasa untuk pelanggan. Contoh perusahaan jasa adalah Hotel Shahid, Bank Mandiri, Garuda Indonesia, dan Indosat. Usaha dagang. Perusahaan yang menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan tanpa merubah bentuk dan ukurannya. Contoh perusahaan dagang adalah Toko Gunung Agung, Alfamart, dan S Hardware. Usaha manufaktur. Perusahaan yang mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Contoh perusahaan manufaktur adalah Sepatu Bata, Mustika Ratu, Godang Garam, Mayorinda, dan KB Pharma. Bentuk entitas usaha. Terdapat 4 bentuk entitas usaha yang umum di Indonesia. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Perusahaan persekutuan. 3. Perseroan. 4. Koperasi. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu, di mana biaya pendirian dan pengelolaan relatif rendah dan bergantung pada sumber daya keuangan pemilik usaha yang diterapkan oleh usaha kecil. 2. Persekutuan. Persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. 3. Perseroan. Perseroan adalah perusahaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai entitas hukum terpisah yang dikenakan pajak, di mana kepemilikan berdasarkan jumlah saham yang dijual kepada pemegang saham, yang mana perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah besar dengan cara mengeluarkan saham dan diterapkan oleh perusahaan berskala besar. 4. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Pemangku kepentingan dalam perusahaan atau stakeholder. Stakeholder adalah perorangan atau entitas yang memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi dan keberhasilan perusahaan. Stakeholder dibedakan menjadi 2 pihak. 1. Pihak internal perusahaan. 2. Pihak eksternal perusahaan. Stakeholder internal terdiri dari manajer, bagian produksi, marketing, financing, dan karyawan. Stakeholder eksternal terdiri dari investor, kreditur, labor union, pajak, pemerintah, dan konsumen. Konsep dan prinsip akuntansi. Peraturan yang mengatur akuntansi dikenal sebagai General Accepted Accounting Principle atau prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. GAAP berisi kerangka kerja konseptual. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk membuat keputusan investasi atau pemberian pinjaman. Jadi, akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Kemajuan suatu perusahaan dapat dilihat dari proses akuntansi perusahaan tersebut. Jika proses akuntansinya tersusun dengan baik dan benar, kemungkinan besar perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik. Begitu juga sebaliknya.